Si Taiko naik hidrolik di atas gitu, terakhirnya di atas gitu. Pas mau naik macet ya, nggak naik-naik ya. Iya, mandek. Lu kesel gak langsung lu gini nih? Ya gue gini udah turun langsung. Apa kabar semuanya? Baik. Dari Bali. Dari Bali 1 hari saja. Setari saja. Ada wedding. Wedding. Yes. Baju. Ya masih dipercaya alhamdulillah untuk menggarap busana mempelai wanita. Wah jempol nih. Dan keluarga. Wah jempol nih duitnya. Di bulan sih. Januari yang ceria ini. Wah, ya. Apabila ada bapak dan ibu ingin membuat baju, kalau nggak punya duit jauh sama seni. Capek ngobrolnya. Ngomong waktu. Tapi ada yang ngobrol aja tuh. Ada yang ngobrol datang, minta foto lalu dia pulang. Pas dia pulang, dia buka pintu keluar langsung masuk jurang. Judul hari ini, judulnya... Kayaknya udah lama gak ketemu Ayu dah. Cih. Gak kayak seminggu ya? Bener. Gak kayak seminggu ya? Senin nggak ketemu Nggak ya? ketemu dia. Senin nggak ketemu. Kemarin dia ada. Ada dia. Besok dia ada. Aku nggak ada besok ah. Besok ada dia. Oh besok gue ada bill-in deh, nggak bisa, gue harus ada besok. Oke. Oke, hari ini harus nonton terus ya, karena hari ini aku bill-innya 2 kali. Cair, Bang. Borok. Judul hari ini judulnya adalah Bisa kali. Bang ada Basically. Ada basically. Oh iya. Oh iya. Basically. Basically Bisa kali. Enggak, soalnya gue tuh kan kalau bill-in gue apal nih. Jadi gue tuh Iya. udah luar kepala. Bill-in apa nih? Ngerti nggak nih? Ayo nih. Judulnya adalah Basically. Iya, iya. Lu dari mana sih sampai begini banget lu? Pembagian. Ah, Pesawat gue jam 5. Berarti kan jam 4 Jakarta. iya. Oh, Iya, gue bener. kayak bukain pintu masjid. Pagi Iya. banget bangunnya. Terus lu kemana dulu langsung ke butik? Gue tadi breakfast, orang dari bandara aja ke kota 2 jam tadi. Macet, hujan. Cicut, hujrina. Judul hari ini judulnya adalah Basically. Kalau kita sih emang udah selesai dari dulu ya guys ya. Hah? Kalimat tuh. Dia nggak bisa juga itu. Nggak, dia tadi ngomongnya juga nggak utuh. Lu dari mana sih? Pertanyaan gue lu. Ada. Oke. Oh, tipsy. Jadi setelah itu artinya keren banget gitu loh. Iya, Apaan sih lo? Apa sih lu? Iya. Aneh. Selai itu yang di roti. Ya. Hai. Sekarang kita kedatangan Genzi ganteng yang bakat aktingnya slay abis. Ini dia Magara Adipura. Magara, panggilannya? Magara aja. Magara. Aku ada Magara. Magadi. Pagi. Magadi. Kesel bapaknya, Idi. Kesel. Magara, aku ada artikel dulu buat Magara. Apa artikelnya? Silakan. Belajar langsung dari suhunya. Magara. Magara Adipura minta papanya ajarin acting antagonis. Berarti kamu kalau di rumah sama papa dari dulu emang antagonis terus gitu? Yang urusan orang itu bapaknya dia. Dia mau ngapain di rumah terserah dia sama bapaknya. Lu mau tahu aja lu tanya bapaknya lagi. Nah, Magara dong. Anaknya. Gimana sih jadi bener? Kamu diajarin acting sama keluarga, tuh kan enak. Ya, kalau dulu sih memang bener diajari, tapi sekarang lebih ke pengen diajarin bahasa sih. Sama ayah. Lebih ke bahasa Sunda. Aku pengen diajarin bahasa Sunda. Oh, pengen diajarin bahasa Sunda. Karena makin kesini makin dapat peran yang lebih menarik daripada antagonis mulu. Aku selalu dapat antagonis. Sekarang lagi dites komedi malah. Oh. Iya. Nah, tapi kalau diajarin sama orang tua sama papa lebih galak gak sih? Enggak sih. Galak banget. Iya. Galak banget. Galak banget. Kita pernah beneran latihan adegan.
marah-marahan, itu sampai tetangga ngetok. Maaf ada apa ya di keluarga lagi ada ini, karena kedengaran sampai sebelah gitu. Karena kita teriak-teriak mulu kayak gitu-gitu. Jadi sampai sedalam itu. Oh, Kalau ya karena perannya antagonis. Bokap gue judes, jadi marah. Beda. Kalau saya, Magara, saya jujur ya, kan saya kan tinggal di klaster. Ya kan di klaster itu tetangga-tetangga udah nggak ini. Oh jadi jauh-jauh ya? Iya jaraknya emang jauh-jauh. Oh, rumahnya nempel banget sama yang lain. Bohong! 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 Hujan dikit gampang becek. Bolong dong. Iya. Bohong. Gerimis, di antara kita berempat, gue, lo, Ayu nggak ada rumahnya depan di supermarket kalau bukan gue. Warung. Dan gue pugar deh itu warung, pengen gue pugar deh, gue malu diomong orang rezeki orang lu main diomongin pugar-pugar orang, gue jadi kecuali lu renovasi gitu, bagusin. gue ajak kerja sama aja kali ya Wendy ya. Boleh. Mana nggak kerja sama lu? Kenapa emang? Drivernya mau makan aja mie instan suruh ngambil dulu di situ. Makan. Makanya kau bangun minimarket kan udah bangun masjid. Mana Iya dia? makanya, ya takutnya minimarket, takutnya nih ada pahalanya nggak ya bangun minimarket gitu, jadi makanya. Ya ada, sepalah lu tetap aja. ada. Bikin kafe gitu kali ya sama karaoke ya. Ya. Nah. Oh kafe karaoke orang dibilangin minimarket. Tadi lu mau bikin kafe sama karaoke yang di depan rumah lu itu? Iya. Yo, jam 2 pagi lu pakai celana pendek ntar. Enggak. Kan kalau udah malam kan gerah kan. Iya, gerah. Iya. Tapi kalau di rumah gue mah nggak ada nyamuk, Enggak ada. naga, yang ada nggak ada naga. Jadi enggak. Kalau di rumahnya enggak ada nyamuk. Adanya tuh apa? Kucing ya? Apa sih? Nggak ada. Enggak ada kucing. Nggak kucing pada ngepulnya di Kemang sekarang. Tapi sesering apa sih papa ngomentarin kamu kalau lagi acting gitu? Aku malah nggak suka kalau papa ngeliat sih. Kalau misalkan ada project gitu, biarin aja udah. Aku malah lebih sering ngelihatnya ke mama. Oh, memperlihatkannya ke mama. Ya. Kalau ke papa ada rasa apa nih? Rasa takut dikomentarin? Insecure. Gimana? Rasa apa ya? Aku ngelihatnya jadi kayak, yaudah papa jadi kayak senior aku gitu. Karena mungkin kerja di tempat yang sama ya. Jadi kayak ada rasa, kadang lebih kritis mama soalnya. Oh. Mama tuh lebih galak. Papanya kan acting. Iya. Kerjanya di dunia entertainment. Kalau aku kan papa aku kerja dulu di pub. Kayak begini kan susah. Dia nggak bisa jadi aku dengar lagunya juga Lemon Tree Iya, gitu-gitu kan. bener, Lagu-lagunya. Nah, tapi kalau menurut kamu lebih susah dapat peran antagonis atau protagonis? Protagonis. Baik, Itu lebih susah. Lebih susah karena kalau antagonis itu lebih luas gitu mainnya. Kalau memang marah banget. Tapi kalau protagonis dengan jiwa yang lebih baik gitu. Ada batasan-batasan yang harus dikasih gitu. Kalau protagonis tuh kayak gue hari-hari gini. Yeay. Gue protagonis. Lu bukan protagonis, bukan antagonis juga ya? Apa? Udah gue bilang judes, ngerti gak sih? Dia kategorinya Ya, nggak gue bisa. protagonis. Iya, lu atur deh gimana lu seneng. Dia juga baru acting. Oh iya. Ada nanti filmnya. Namanya? Dia satu scene jadi ibu warung nanti dia ada. Suka ngeremehin ya gue nih, suka ngeremehin. Ibu warung. Belum ntar ada lihat aja. filmnya. Oke, kita coba reka adegan yuk. Ceritanya syuting ala Dracin. Deketan ya. temboknya ke gue. Ah, deket banget tembok. Lu main ke sono jangan duduk. Enggak, habis tembok deket banget kayak rumah gue jadi inget rumah. Pada suatu hari Wendy jadi penjual sendal keliling yang menumpang istirahat di depan rumah Magar. Gue jadi gunung. Nanti kelanjutannya nanti ya. Action. Gue jadi apa, Leng? Lu tembok lah. Itu apa? Lu CEO. Orang jadi CEO, kok gue dikasih jadi gunung sama dia? Dia ngasih gue jadi gunung. Udah kebiasaan yang jadi gunung lu tembok lu. Gue CEO. Oh, ibu-ibu siang-siang mau Gue melu mulu. CEO. Action. Sendal. Berisik banget nih dari tadi nih. Ada aja komentarnya.
Sendal. Kagak laku-laku nih sendal. Sendal. Apaan sih ini berisik banget? Bang. Bayem. Saya numpang istirahat, Mas, Bang. Saya cuma dagang sendal. Di depan rumah saya yang bagus ini. Ayo. Ya, saya udah jalan dari Cikampek, Mas. Yang beli baru satu, itu juga setengah doang. Nggak sampai satu pasang. Jadi dibagi dua maksudnya? Iya, galak banget sih, Mas. Saya kan cuma numpang neduh doang. Yang kayak gini-gini tuh nggak ada harganya. Magara emosi dan marah-marah melihat orang yang tidak dikenal duduk di depan rumahnya. Ya, maaf, Karena Magara sedang menunggu bosnya, CEO, yang kaya raya. Masuk. Yang akan mampir ke rumahnya. Udah mending lo pergi deh. Iya, Mas. Ya, Haima. Weh, jalannya di sini. Jalannya di sini. Jalan. Mas, mau hujan ya? Suara petir barusan. Magara. Kayak Iya Tuan, iya Tuan. kayak jin di atas karpet deh. Magara. Siapa orang susah di depan pintu itu? Bisa. Biasa. Penjual sendal, bau. Saya takutnya dia suka dengan bulu dada saya. Aneh. Setelah melihat Igun, Wendy mengenali wajah Igun. Masuk, weh. Mau kemana? Kita WC. Ini rumah aku, ini rumah saya. Melihat Igun. Ini rumah saya. Igun adalah anaknya yang sudah lama hilang. Wendy langsung menomplok Igun. Kok kelihatannya mirip sih Pak? Diem aja nih. Hei. Pak, Hei. Dia tidur. Dia tidur. Tidur. Dialog. Sepertinya saya tahu kamu. Gimana? jadi Lagi sekarang ceritanya ceritain dulu jadi tahu. Tahu aja sosok Lu itu aneh deh. aja. Gue mana bisa baca bahasa pikirannya dia sih? Udah. Ceritain dulu dari awal. Jadi gue kan pemain jangan sampai produser Ya, band. ini pemain baru satu film aja repot. Repot benar. Wendy mengenali Igun dan Igun adalah anaknya yang sudah lama hilang. Tabok Jauh-jauh Pak, jauh-jauh. Pak jangan deket-deket bau amis. Ya, biasa aja ketawanya. Igun tidak mengakui Wendy adalah ayahnya. Kamu mengenal saya? Kamu sepertinya... Kamu Ivan Gunawan kan? Kamu tahu dari mana nama saya itu? Loh, kamu kan super duper mega bintang. Terus? Lama-lama Wendy pun keluar gayanya seperti Igun. Kamu... Dan akhirnya Igun mengakui itulah adalah ayahnya. Berarti kamu itu ayahku. Sepertinya Kamu lahir dari rahimmu. kan dari rahim ibumu. Kau anakku, Ibuku nak. siapa? Hah? Ibuku. Hah? Nama Ibu siapa? Keluarlah Maoni sebagai ibunya Igun. Aku adalah ibu. Aku adalah ibu. Aku adalah ibu. Kenalin. Ini adalah ibu. Ibu dari ibumu.
Nenek dong. Aku adalah ibumu. Apa mau nih? Sayang, Aku adalah ibumu. ini ibumu. Ibu. Ini buat perawatan gigi ibu. Silakan duduk. Pergilah ke dokter gigi Devia. Sini Bu. Jangan sembarangan ya. Ibumu ini adalah CEO. CEO umpan pancing. Silakan duduk. Ajeng. Diceritain dulu depannya gimana baru tahu, Jeng. Iya. Bentar orang pemain gue bete loh. Gue ini pemain film. Nggak kata Ajeng masih lanjut sama orang udah selesai punchline nih si Ajeng ya. Masih aja si Ajeng. Oke, belum kelihatan. Nah, ini sekarang ini, ini kita kedatangan juga aktor muda. Ini umuran gue semua dong. Emang Magara umurnya berapa sekarang? 23. Selalu. Iya, aku 25, beda 2 tahun doang. Oke, Kak. Iya, sekarang enggak, jangan kakak ini. Aku biasa aja. Bro. Bro aja, bro. Sekarang kita kedatangan aktor muda yang selalu hit apa sih? Hit the style. with Slay. Ini dia Richard Derrick. Ini kok udah reka adegan lagi, Jeng? Enggak, Richard silakan duduk, Terima kasih. Ya. Ayam. Nah, oke. Ternyata Richard ini juga nggak pernah absen loh ngonten bareng teman-temannya yang Gen Z kalau lagi break shooting. Aku punya tayangannya dulu, ini dia. Jadi kalau bikin konten gitu siapa yang sering ngajakin bikin konten sih? Kadang aku, kadang teman gitu. Teman-teman gitu. Ya, teman-teman syuting. Apa yang lagi rame gitu Ya, sekarang? yang lagi hits itu kita bikin. Joget-joget. Iyalah, pokoknya seru-seruan gitu. Terus sama kayak buat promo juga kan. Gitu. Oke. Nah, tapi biasanya gini, ada nggak? Itu kontennya udah gue duluan, akhirnya nyari lagi. Oh, berantem gitu? Iya, gara-gara konten. Enggak sih, enggak. Enggak. Itu paling kayak kita, gue yang ini ya, lu yang ini ya gitu. Oke. Tapi gini, kalau ngomongin tentang, berarti rata-rata teman-teman nih kalau di lokasi syuting tuh umuran berapa sih kamu? Oh, kadang ada yang seumuran, kadang ada yang Kamu berapa? lebih senior gitu. Aku umur 20. Oh, aku 21. Oh my God. Jauh beda ya. Apa? Jadi lo ngomong ke dia 25. Ngomong ke dia 25. Oh, gue lagi nggak fokus itu, Wen. Gue lagi nggak fokus. Gue kesini. Om, lu judes banget. Judes banget. Nah, tapi kalau gerakan dance gitu suka susah nggak sih? Biasanya itu sih, kita kayak latihan dulu gitu. Gampang sih. Nah, suka deg-degan nggak kalau ketemu lawan main nggak Gen Z gitu? Ya nggak Gen Z. Yang nggak Gen Z. Lu juga nggak Gen Z, lu juga sama. Apa? Lu juga tua. Oh iya. Ya udah, akunya Gen Z lu. Nah, dia mah kocak lagi lucu. Kocak-kocak lu. Gimana? Pernah grogi nggak gitu ketemu lawan main yang nggak itu? Grogi sih pasti sih, karena kan senior kita gitu kayak. Iya. Kayak takut gitu. Kok takut sih? Deg-degan gitu. Deg-degan ya. Siapa senior-seniornya yang kamu pernah satu frame bareng gitu? Satu frame bareng ya. Bikin TikTok. Enggak di sinetron. Di sinetron. Di syuting. Oh, terakhir ini sih syuting film sama Kak Devano sama Kak Amanda. Temen aku semua itu dong. Devano. Umuran ya? Iya. Seumuran juga. Iya, teman aku kan memang. Temen lo Isdahlia, bukan Devano, Isdahlia. Isdahlia, Inul. Enggak, gue Devano. Kok Devano lo? Dari mana nih? Devano mana lo? Kok Devano Gimana lo? pernah? Ya, jangan Isdalia, Rita Sugiarto, Tuti Wibowo. Ya, mereka suka bercanda. Bercanda. Ya kan? Biasa kan, aku yang paling kecil suka diledekin sama kakak-kakaknya terus. Dicengin ya. Ya udah, nanti kita mau istirahat dulu nih ya. Ya gue mau latihan build-in. Jangan kemana-mana, tetap di Brownies Obrolan Manis.
Sekarang kita kedatangan aktor senior yang aktingnya dari dulu sampai sekarang tetap selai. Kita panggilin dia. Om Roy Martin. Om Roy. Temen lo dong. Hah? Temen lo. Papa. Ini papa. Seumuran. Iya. Iya kan? Kan dia dikit. Iya kelihatan. Kan dia 2 tahun. Oh, Berarti. lebih lagi ya kan? Kalau ini juga ini sebenarnya tua tapi mukanya muda, lebih banyak di botox nih. Kalau saya pemuda bermutu. Apa itu? Pemuda bermuka tua. Oh. Aku ada artikel dulu coba kita lihat artikelnya. Damkar Jaktim evakuasi ular sanca besar dari rumah artis Roy Martin. Ada ular om di rumah. Iya. Kok bisa masuk ular? Padahal saya udah larang. Ah, kayak gitu. Iya benar. Emang ada kebon? Saya tulis Iya, rumahnya gede. ular dilarang masuk, tapi dia nggak bisa baca masalahnya. Iya, dia nyelonong. Dari pagi-pagi, kira-kira jam 4 itu, asisten rumah tangga saya teriak-teriak pakai bahasa Sunda, tapi ageng, apa sih? Saya tanya istri saya, ada ular besar. Karena masih jam 4, saya bilang, tenang. Sekarang di mana ularnya? Di gudang, tunggu. Nanti agak siangan dikit, supaya terang maksudnya. Saya atasi. Saya bilang, yang ART laki, kita tangani. Ambil bambu yang gede. Begitu saya lihat, kok gede? Iya. Ini pasti ahlinya ya, daripada saya nggak tahu kobra atau bukan. Betul. Saya telepon damkar, ahlinya kan? Iya. Damkar yang nomor itu nggak ada yang ngangkat. Ternyata kalau damkar itu yang paling baik ada WA-nya. Oke. Langsung dia angkat. Damkar minta tolong saya ini Roy Martin ini. Oh siap. Setengah jam mereka udah datang. Dengan peralatan dicari nggak ada ularnya. Rupanya nyebrang ke gudang sebelah. Aduh. Kira-kira 1,5 meter. Tapi ada videonya. Ada kan? Pesannya untuk teman-teman yang lain, kalau ular datang atau macan atau siapapun yang datang, panggil damkar. Halo, damkar. Ya. Damkar minta tolong dong. Siang ini kok kayak hati aku sepi deh. Tapi jadi dikaitin nggak antara ular masuk rumah Oh, gede ularnya. sama mistis-mistis, Pak? Enggak, di rumah saya biasa datang ular. Waktu banjir dulu nggak terlalu banyak sih, alhamdulillah cuma 9. Apa ular? Ular. 9. 9. Cuman kecil-kecil, tapi kobra. Enggak kok tadi Pak ART-nya bisa tahu kalau di dalam situ ada. Di depan dapur. Dapur dia jalan gitu, jadi dia teriak-teriak. Gede loh itu ularnya. Ih, gue mau pingsan kali Wen kalau toto di rumah gue ada ular. Gue kalau misalnya nih, gue bangun tidur ada ular. Terus ada ular, kita kemarin ada ular. Ya kan? Sunat, ular apa? Nggak ada ular di rumah. Ya apa dulu? Dia nggak usah pulang, nginep aja. Ya kan itu hewan. Iya, gue piara, Oma. Oh, dipiara. Piaraan. Ya, oke. Atur atur. Ya. Lihat damkar tuh sekarang lagi happening ya. Luar biasa. Luar biasa. Kemarin ada yang kejepit resleting juga pakai sama damkar. Baru kencing. Kencing kejepit. Iya, kejepit. Tapi agak kelewatan juga. Tetangga saya, damkarnya cerita tetangga agak jauh gitu. Kucingnya beranak panggil damkar. Kucing beranak panggil. Dan datang, damkar menolong. Luar biasa dia. Luar biasa. Benar-benar menolong ya. Damkar itu pemadam kebakaran kan? Iya, Ya, tapi ya. ada unitnya yang lain-lain. Untuk mengatasi ular beda itu. Untuk kebakaran beda itu. Oke. Tapi ada bagian rumah yang rusak nggak karena kejadian ini? Enggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Cuman Ular jeng, beda kalau kebo ngamuk baru. Ular. Ular ngapain? Aneh. Halo, rumahnya juga gedong bukan gubuk. Beda. Aneh. tapi sebelah saya Lalu nggak memang jalan. tanah kosong. Beda. Ada kebunnya gitu. Jadi kayaknya memang kalau ular tuh kayak udah biasa di situ.
langganan kayak member. 9, walaupun kecil-kecil 9 loh Sembilan Kobra. dan Kobra kemarin kan Sanca. Tapi lo nggak takut kan kalau ular Enggak. gitu kalau Saya enggak. Tapi kalau yang udah biar, tapi kalau udah kayak gitu kan ular liar loh. Beda. Ular liar takut juga. Takutnya nggak di briefing, ularnya nggak ngerti. Atau nyatok aja. Ini emang Wendy mau pakai ular beneran, lu ngomong dulu. Apaan? Itu reka Kayak ini adegan. adegan lo pakai ular beneran. Jinak nggak? Diselotip mulutnya. Selotip. Selama ularnya ular ompong gua berani. Kalau ular ompong masuknya belut, ngerti nggak lo? Iya, Pak. Ada Wen ular ompong tapi kisut kulitnya mau nggak lo? Ceritanya Om Roy lagi duduk santai di halaman rumahnya. Di sana tiba-tiba Om Roy mendengar suara desis ular dari arah salah satu tanamannya. Karena panik, Om Roy memanggil tukang kebunnya Wendy dan meminta Wendy untuk mengecek. Saatnya Wendy sedang melihat-lihat tanaman, muncullah ular besar. Yang jadi ular besar adalah Igun yang sedang mencari mangsa. Wendy dan Om Roy pun mencoba menangkapnya, tetapi tidak bisa karena mereka hanya menggunakan alat seadanya. Sudah hampir menyerah, tiba-tiba telepon Wendy berbunyi. Mendengar nada dering tersebut, ular tersebut tiba-tiba joget. Ternyata ular tersebut adalah ular sendok India. Mengetahui hal tersebut, akhirnya Wendy tetap membiarkan teleponnya berbunyi dan menangkap ular tersebut. Pura-pura. Sendokin dia. Kamera roll action. Hei. Kan terima tamu. Bos. Pergi. Siapa sih ini? Wah! Dari tadi bang, saya udah nungguin abang keluar. Terlambat dikit biar lama di kamera. Wendy! Ya bos! Siapa? Ular, Wen. Kok ada kudanil? Ular. Ular. Ini ular kok Lu nggak lihat kudanil. itu ular. Kudanil no, kudanil beda. Muka ular badan kudanil, Wen. Bang, kenapa sih emang kita ular nggak boleh main ke rumah artis? Boleh. Saya mau minta foto sama Roy Rekyosi. Suryo. Maaf, kan kamu ular. Iya, Kamu masa nggak boleh mampir orang fans? Ular apa kamu? Saya, Iya. ular gedong. Oh, ular gedung. Iya. Ular gedung. Iya. Jangan ganggu ya. Iya. Beracun nggak? Racun. Gigit apa nelen? Nelen. Wah, ini bahaya nih. Diusir dulu ya. Belum. Dia nelpon damkar dulu. Nelpon damkar. Nada telepon pun berbunyi lagi. Ini ya, ularnya hilang. Wen, Ya. siapa lo Wen? Damkar. Hah? Ada ular. Rumah Om Suryo ada ular nenek-nenek. Wen, dia nggak gigit, ngemut. Gun, Om, ini jatuhnya bukan ular nih. Kaki 1000 ini. Wen, tangkap aja Wen. Tangkap. Itu ada karung Wendy. Tuh, nggak tega kayaknya nih ularnya udah tua nih. Iya. Nih, lihat udah ganti kulit tuh, lihat tuh. Bantuin. Udah Wendy.
Ada artikel dulu, coba kita lihat yuk artikelnya, silakan. Itu nggak ditolong. 51 tahun berkarir, Roy Marten bongkar momen diatur pendatang baru. Hah? Siapa sih tuh Om? Sebut nama dong. Bukan, gini. Bukan 1-2 orang, ada beberapa orang. Jadi tidak semua pendatang baru tidak bisa acting, bukan. Kadang-kadang memang dunia acting ini pendatang baru kadang-kadang memang lebih bagus dari kita, kadang-kadang. Kalau dia jenius, dia bisa berakting melebihin kita lah. Tapi masalahnya ini pendatang baru, actingnya juga pas-pasan. Ngajarin misalnya, Om, nanti gini ya Om, Om nanti, ya, siap. No, saya siap, oke. Om ladenin aja deh tuh ya. Ladenin. Udah gitu sering juga kita udah datang setengah jam, 1 jam nunggu, mereka baru datang. Pakai 3-4 koper gitu. Oh. Pakai asisten 2, iya kan? Iya. Nah, nggak ada dia loh. Figuran, ternyata figuran. Tidak, bawa ibunya, bapaknya, 4-5 orang gitu. Mereka yang menguasai lapangan gitu. Bawa koper-koper besar. Saya tanya, jadi apa? Suster. Loh, suster tuh tiap hari ganti, nggak ada dia loh, cuma ngasih obat doang. Ada, itu lucu memang, kayak gitu. Tapi figuran Om. Ada pemain, ada figuran, ada yang pemain ada banyak ngatur gitu. Nanti gini Om, ya nanti ya oke siap. Tapi Om kalau jenis gini actingnya lebih perannya apa? Ini Bang. Cocoknya. Maksudnya gimana sih jenis gimana sih? Cocoknya apa Kayak sih? ada harganya banget. Cocoknya apa Om? Pejabat kalau itu. Mana ini? Masa pejabat bibirnya sampai lip gloss gitu dok? Gimana sih Om? Ini pejabat yang korup. Oh ya korup. Lu pejabat yang korup. Tapi kalau menurut pengalaman Om Roy, kalau Ivan Gunawan perannya jadi penjahat. Ya. Nggak bisa Wen, kaburnya susah. Gini-gini. Jadi penjahat cocok gak Om? Enggak. Penjahit ya. Oh protagonis. Iya. Yang dianiaya, gue nangis, sedih. Kebanyakan nonton film-film bidadari ya, seni bidadari. Om, kalau Om sebagai pemain bisa dibilang senior kan, gitu. Apa sih bedanya kalau zaman dulu waktu Om masa-masa produktif tuh teman-teman zaman dulu sama anak-anak sekarang tuh apa? Agak beda. Pertama segi teknis peralatannya sekarang jauh lebih modern, lebih mudah gitu. Ya. Kalau kita dulu karena pakai seluloid, Ya. jadi harus latihan. Ya. Karena nggak boleh take 3 kali, nggak boleh. Oke. Kalau take 3 kali berarti merugikan produser, mahal. Oke. Jadi latihan kayak tentara kita, latihan 10-15 kali baru kalau oke baru take. Anak sekarang diajak latihan nggak mau, karena kalau salah bisa diulang nggak perlu bayar. Terus kalau zaman dulu habis syuting baru direkam suara ya Om? Ada dubbing ya? Lama, jadi kalau kita syuting dulu, kita belum tahu jelek atau bagusnya belum tahu. Tunggu, ini ras kopi dikirim ke Hong Kong dulu. 3 bulan baru datang. Nanti hitam putih kita lihat. Oh ada yang salah, oh ini continuity-nya salah, bajunya. Terus gimana kalau gitu, ulang lagi? Enggak, ya udah pura-pura nggak lihat aja. Oh. Nah, kalau hari ini kan nggak, misalnya ada adegan jelek, ya retake bisa. Actingnya jelek, retake bisa gitu. Oke, paham. Ya, memang beda. Kalau dulu produksinya gede banget ya Om ya, nggak bisa 3 kali. Iya. Maksudnya sampai nggak boleh retake. Ya, boleh, bukan nggak boleh. Malu kita kalau retake. Karena dimarahin satu kampung marah semua. Jadi kalau di waktu dulu tuh menghafal, mendalami peran, one take. Sebaiknya 1 take atau 2 lah minimal. Oke, untuk maksimal pilihan ya. Tapi kalau sekarang kan bisa 10 take nggak apa-apa karena diulang nggak bayar gitu. Iya. Ya. Nih lo mau lihat one take nih gue nih sekarang cepet sini. One take gue. Ada informasi penting. Apa sih? Coba kita lihat ini dia. Gue ganti baju lagi. Oh iya.
Kok mau dapat rekor muri nih, Om? Iya, benar. Lo atur aja gimana baiknya ya. Karena ada artis lintas generasi, kita akan tantang untuk sebutkan istilah dalam bahasa keren masing-masing, ya. Host akan menunjukkan sebuah foto di mana akan disebutkan anak zaman dulu atau zaman sekarang. Coba kita lihat fotonya ya. Yang pertama. Oh, di sini ya? Nah, kalau di era zaman Om Roy, kayak gini nih apa namanya? Kongko. 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 Kamu? Hangout atau nongking. Ya. Oke. Kalau lo? Ngerumpi. Oh, ngerumpi. Beda. Ya kan masing-masing ada versi. Iya. Ya kan? Foto berikutnya. Nah, Om Roy, stres. Richard? Burnout. Apa? Lagi burn out banget nih gue gitu. Kayak Burnout. Mumet gitu. Iya. Iya, ya. Oke, kalau lo? Depresi. Insecure. Puyeng, kalau mau puyeng. Puyeng. Beda. Puspita. Puspita. Ini kalau kata Ruben bukan Puspita, Apa? Pusmare. Gue Lo lagi. kenapa ada bahasa-bahasa begitu sih, Mak? Gue. Iya. Foto berikutnya. Apa nih Om? Di era Om kalau kayak gini tuh. Pilu. Pilu. Galau. Galau. Iya. Kalau Kalau lo? Girang. kok girang? Kalau girang? Apa kalau kayak baru sini? Ya nggak Orang tahu. sedih gitu kan. Ningnang ninggleng. Iya. Ini kan beda zaman dulu. Tapi gue jujur gue nggak pernah ngalamin sampai nangis kayak begini. Ya tapi kan bahasanya beda. Zaman dulu, zaman sekarang sama zaman salon kan beda nih. Beda, maka harus ada bahasanya sendiri-sendiri. Si paling iye kayak ngerti nggak ya? Nggak pernah nangis gini. Lo gini ya? Nggak pernah gue. Ayo lagi. Next. Apa ini ya? Ngapain dia tadi? Oh. Apa maksudnya ini? Oh dia baik banget gitu ya orangnya. Iya. Baik. Orang baik. Baik. Makasih orang baik. Baik. Kalau sekarang Baik. Ya baik aja, ini mah nggak ada istilah. Ada. green flag. Ya. Green flag. Oh, green Ada flag. red flag, ada green flag. Ada iya. Kalau zaman saya baik aja. Iya. Kalau Refleks sekarang tuh, refleks tuh nggak nabok gitu. bukan refleks. Red flag. Oh, red flag. Bendera merah sama bendera hijau pokoknya begitu. Kalau ini lo apa? Bala-bala. Eres. Kalau di gue nih biasa kalau lagi gini bala-bala. Oh iya. Iya, bala-bala mak, gitu. Iya bener. Cuco sama Eti langsung gitu balasannya. Iya. Next, ada lagi? Ah, Oh. apa Om? Kalau ini? Bete. Bete. Kalian? Bad mood. Bad mood. Bad mood. Ini red Kalau lu? flag nih. Marah karma. Marah. Batman. Iya, Batman. Bisa eranya. Ada lagi? Ah, ini mah udah depresi banget, ini kesian dia. Lu berobat, ngobrol. Nah, sekarang ini kita ada dua Udah aktor. sama dia kesian. Ya biarin apa foto doang, repot lo. Karena ada dua aktor Gen Z, ya kita akan tantang mereka untuk bermain games tentang fakta-fakta Gen Z. Apa sih fakta-fakta Gen Z? Oke. Ayo, Dede. Iyalah. Diri, Berdiri. Ah, udah panggil Dede. Ini sama kakak. Oke kak. Nah, iya. Weh, Monas geser dong nih. Sorry. Geser ke tengah sedikit. Tengah sedikit, oke. Benar atau benar? Gen Z lebih suka Cashless. ketimbang cash. Iya. Oh gitu. Jadi bawa kartu gitu-gitu. Bawa kartu. Qris. Qris. Scan. Ih, gue seneng megang cash. Ya beda sama ngerampok sama uang ini mah beda. Berarti kalau kalian ke mall bawanya kartu ATM atau Kadang malah pakai HP doang. HP doang. Oh. Handphone doang. Kita Kalau qris-qris mau doang. nih ke mall juga bawa handphone, tapi bukan buat bayar. Justru buat dijual ya, Mak.
Digadai dong. Ya Allah sedih banget sih Wendy. Wendy ya Allah sedih banget sih. Dia ke mall nih gini. Iya. Dia ke mall nih. Iya, iya. Masuk. Masuk. Bukan mau belanja ya. Kalau mau jual handphone. Ya Allah. Ya Allah. Benar atau benar? Ya, Gen Z lebih milih TikTok ketimbang Google untuk cari informasi. Oh, Nah, Gue nyari TikTok loh. siapa? Gue tuh waktu Ya kemarin lu waktu emang ke kepo India. beda. Iya, gue waktu ke India, gue waktu ke Mumbai, gue lihat The Happening, pergi kemana, restoran apa, ada. ya sebagian, tapi ada juga yang tetap Google. Ya kalau Google kan ada ratingnya. Ya. Ada juga gue lihat Google. Iya. Tapi kalau di India tuh harus pakai VPN. Iya tuh. Kalau Google Isi India mulu ah. Bentar. Berarti kalian tuh kalau nyari informasi lihatnya di Google. Ya, di Google. Lu di TikTok. Nah, kalau mau Oni di resepsionis, Wendy, mana Wendy? bukan. Dia kalau mau nyari informasi, dia ke mall yang tadi. Bayarin handphonenya lagi buat ngeliat. Kalau enggak Wendy, ini pengalaman gue. Gue pernah sama Oni. Iya. Kalau main ini kalau nyari informasi bukan di mall, Di mana? di mading sekolah. Zaman dulu banget. Benar atau benar? Gen Z lebih pusing karena nggak ngopi ketimbang kerjaan. Maksudnya apa dikit-dikit ngopi gitu? Iya. Beda nih. Beda. Harga Gen Z itu bisa ngopi sekali ngopi 60.000 loh. Iya. Malah sekarang Gen Z lebih mikirin tentang uang sih. Dan untuk ke depannya makin mahal soalnya. Makanya kayak gimana? Iya. Lebih stres. Oke. Benar atau benar Gen Z kalau makan harus sambil nonton? Oh, Iya. ya. Makan sambil nonton maksudnya gimana? Antara Bioskop. Enggak nonton YouTube atau nonton Oke anak video. bocah, ada pancingannya. Iya. Oh. Tontonannya juga kartun biasanya. Benar atau benar? Kalau mau Oni makan tuh. Bentar. Mau Oni katanya kalau makan harus nonton tetangga berantem ya? Biar ada semangatnya. Biar ada Bener. semangatnya. Benar atau benar? Gen Z lebih milih repost quote relate ketimbang curhat. Oh, ya. Iya. Benar. Gue suka repost quote, orang pada suka, ternyata tuh Gen Z mungkin ya. Udah gue Iya. sibuk. Igun mau kemana sih? Igun mau kemana sih? Katanya ada informasi penting. Masa sih? Iya. Coba kita lihat yuk, ini dia. Terima kasih buat semua bintang tamu hari ini. Terima kasih banyak ya. Sukses terus. Happy terus, salam buat keluarga ya. Sampai ketemu lagi besok aja di Brownies Obrolan Manis. Hey, bye.